Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa ja'alna minal fuqaha'il amilin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa tuqan wa rahmatan wa barakah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita bersama Syekh Salim Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala di dalam pembahasan kitab Safinatun Najahnya, membahas tentang fikih-fikih seputar fikih ibadah. Maka dari itu ada baiknya untuk kita mulai dengan niat yang sholihah, karena sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Umar Ibnul Khattab, Amirul Mukminin yang kedua. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Karena sesungguhnya setiap amalan maka ganjarannya tergantung pada niatnya. Maka dari itu marilah kita niatkan segala perkara yang akan kita lakukan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a'i ilal huda wad dalalata 'alal khairi ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa murdatihi wa qabulihi wa thawabihi. Kemudian sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya fikih itu untuk mempermudah para tulab atau mempermudah para thalabah, penuntut ilmu, para pembelajar ilmu fikih, maka para ulama mempersimpel fikih ini dengan membaginya menjadi 4 bagian. Ya, dibagi 4 bagian. Yang pertama ada yang dinamakan dengan fiqhul ibadah, fikih terkait dengan peribadatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada yang dikenal dengan fiqhul muamalat, fiqhul muamalat antara hamba dengan hamba yang lainnya. Kemudian ada yang dikenal juga dengan fiqhul usrah, atau yang sekarang dikenal banyak istilah yang digunakan al-ahwalu asy-syakhsiyah. Ini istilah yang mulai muntasyir, tersebar di zaman ini. Atau fiqhul usrah, fikih tentang keluarga. Kemudian yang terakhir ada yang dinamakan dengan fiqhul jinayat. Adapun di dalam kitab ini Syekh Salim hanya memfokuskan fikih di bagian yang seperempat pertama, yaitu fiqhul ibadah. Fiqhul ibadah juga di situ ada 4 poin penting yang akan dibahas. Yang pertama ada salat, kemudian zakat, kemudian shaum, kemudian haji. Termasuk di dalamnya al-umrah, atau keduanya dikenal juga dengan kata manasik. Ya, manasik. Kemudian terkait dengan sholat, maka sebenarnya apapun sebagaimana yang dikatakan oleh guru kami Syekh Al-Amin Al-Hajj hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, beliau selalu mengatakan bahwasanya setiap amal ibadah itu mempunyai 2 syarat. Yang pertama ada yang dinamakan dengan syurutul wujub, ada yang dikenal juga dengan syurutus sihah. Jadi yang pertama syurutul wujub, yang kedua adalah syurutus sihah. Yang pertama, syarat-syarat seorang itu wajib untuk melaksanakan sebuah ibadah. Kemudian yang kedua, syarat-syarat ibadahnya bisa dikatakan sebagai ibadah yang sah. Ya, salah satu syurutul wujub adalah seseorang hamba itu harus berkeyakinan Islam atau ada keimanan di dalam hatinya. Maka atas dasar ini Syekh Salim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain memulai kitabnya dengan pembahasan sedikit, ya, sedikit tanpa meluas, yakni mukhtasar, bab yang berkaitan dengan ibadah, bab yang berkaitan dengan tauhid atau keimanan. Maka Syekh Salim rahimahullahu ta'ala di dalam muqaddimah
di dalam pembukaan kitabnya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syekh Salim rahimahullah ta'ala memulai kitabnya dengan bacaan bismillah berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahi fahuwa aqta. Atau di dalam riwayat lain fahuwa abtar. Juga di dalam riwayat lain fahuwa ajzam. Ya. Artinya adalah setiap amal perbuatan yang di situ mempunyai urgensi yang sangat penting kemudian tidak dimulai dengan bacaan bismillah. Ya. Maka sifat dari amalan tersebut akan menjadi aqta. Aqta itu artinya dari segi bahasa artinya adalah tanpa tangan, terputus tangannya. Atau abtar, yakni tanpa ekor. Atau ajzam, yakni seseorang yang terkena penyakit juzam, penyakit kulit, ya, wabah kulit. Nah, ini barang siapa yang tidak memulai setiap aktivitasnya, khususnya aktivitas yang mempunyai urgensi yang sangat penting dengan bismillah, maka seolah aktivitas tersebut aqta, terpotong dari sebuah keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan makna alhamd adalah pujian yang dikhususkan untuk mahmud, ya, yang dipuji, dan pujian ini terlahir atas dasar ikhtiar, ala jamilil ikhtiar, perbuatan yang disengaja. Karena ada keindahan yang tidak disengaja. Sedangkan alhamdu itu adalah sebuah pujian yang terkait dengan aktivitas atau kejadian atau perbuatan yang ada maksudnya, atau keindahan yang ada maksudnya. Keindahan yang ada maksudnya tentunya seperti amalan-amalan memberi, bersedekah, ini adalah sebuah amalan yang indah dan disengaja. Adapun ada keindahan yang tidak tersengaja, misalkan indahnya batu, indahnya tanaman, indahnya sebuah emas. Nah, ini adalah merupakan keindahan yang tidak disengaja atau memang seperti itu adanya. Maka alhamdu itu dikhususkan untuk pujian yang terlahir dari maksud atau ada niatnya, ada unsur kesengajaannya, ikhtiari. Kemudian wabihi nasta'inu, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, kemudian hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Ya, baik dalam perkara-perkara yang terkait dengan duniawi atau ad-din ukhrawi, agama. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Kemudian tidak lupa pula kita haturkan salawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ada dasarnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslimat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah beserta para malaikatnya bersolawat ke atas Nabi. Kemudian wahai orang yang beriman, maka marilah bersolawat, ucapkan solawat kepada Nabi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna solat di dalam bahasa Arab adalah as-silah atau sebuah sambungan. Sedangkan secara syariat maka solawat itu bisa diartikan dari beberapa arah. Yang pertama, kalau misalkan solawat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya adalah rahmah, kasih sayang. Kemudian kalau misalkan solawat itu datang dari malaikat, sebagaimana yang di dalam ayat yang telah kita sebutkan, wa malaikatahu, juga para malaikatnya bersolawat ke atas Nabi, maka solawat di sini bermakna al-maghfirah, permintaan ampun dari malaikat untuk kita. Kemudian adapun dari seorang hamba, maka dia adalah doa untuk Nabi kita Muhammad SAW untuk mendapatkan maqamah mahmudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa alihi wa sahbihi wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Khatamin artinya penutup para nabi, bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Wa alihi wa sahbihi ajma'in, juga salawat terhadap alnya, keluarganya. Wa sahbihi, dan para sahabatnya ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
dan tidak ada daya dan upaya kita kecuali atas dasar pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menurut para ulama, wala haula itu artinya tidak ada daya. Tidak ada daya untuk menjauhi kemaksiatan. Sedangkan wala quwwata artinya tidak ada kekuatan untuk selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim adalah tidak ada daya untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala quwwata dan tidak ada pula daya upaya kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke salah satu syarat diterima dan diwajibkannya atas seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Seorang tidak bisa dikatakan ibadahnya sah, tidak bisa dikatakan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau misalkan sudah ada titik keimanan di dalam hatinya. Maka Syekh Salim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya membahas untuk pertama kalinya faslun, pasal arkanul Islam. Kapan seorang itu bisa dikatakan seorang muslim? Ada 5 rukunnya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang terkenal dengan hadis Jibril. Ya, ketika itu malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian bertanya, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, ajarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya Islam itu engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku adalah Rasulullah SAW, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iqamus shalah, juga harus mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, kemudian melaksanakan haji bagi mereka yang mampu. Ini adalah 5 rukun Islam. Kemudian faslun fi arkanil iman, pasal rukun-rukun keimanan. Rukun keimanan sebagaimana yang masyhur yang sudah kita pelajari ada 6, juga sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab yang dikenal dengan hadis Jibril. Setelah malaikat Jibril mengajarkan Nabi Muhammad SAW melalui pertanyaannya apa itu Islam, malaikat Jibril kembali bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, katakan kepadaku apa itu Islam. Anil iman, apa itu keimanan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kemudian kepada para malaikatnya, kemudian pada kitab-kitab yang Allah turunkan, kemudian pada rasul-rasul yang Allah utus, kemudian pada hari kiamat atau yang berkaitan dengan hari kiamat, seperti di situ ada kejadian-kejadian sebelum hari kiamat, alamat-alamat hari kiamat, kemudian di situ juga ada hal-hal yang terkait surga, neraka, haud dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir bil qadari khairihi wa syarrihi, iman juga kepada qada dan qadarnya Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Ini juga sesuai dengan syair yang dinazam oleh Syekh Amir Bahjat hafizahullah taala. Beliau berkata, imanuna bisittatin arkani fakun biha ala istiqani, bahwasanya iman kita itu ada 6 rukunnya, maka yakinilah billahi wal malaikil kutbir rusul wal yaumil akhiri wa bil aqdari kul. Ya, iman kepada Allah, kemudian kepada para malaikat, kemudian kepada kitab-kitab Allah, kemudian kepada rasul-rasul Allah, kemudian hari kiamat, ya, juga yang berkaitan dengan hari kiamat, kemudian takdir baik dan takdir buruk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Kemudian pasal selanjutnya adalah pasal fi makna kalimatit tauhid. Apa makna kalimatut tauhid? Ya, kalimatut tauhid adalah la ilaha illallah. Apa maknanya? Syekh mengatakan wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Bahwasanya makna kalimat tauhid adalah tiada sesembahan, ilah artinya sesembahan makhluk yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada memang sesembahan selain Allah, tapi pertanyaannya apakah berhak untuk disembah? Maka jawabannya tentu tidak. Maka makna kalimat tauhid la ilaha illallah yang tepat adalah tidak ada sesembahan yang berhak.
Karena kita tidak nafikan sesembahan yang lain. Ada orang-orang yang membuat sesembahan selain Allah, seperti mereka menjadikan pohon untuk disembah sebagai Tuhannya, matahari untuk disembah, atau manusia bahkan untuk disembah. Dan ini merupakan sesembahan selain Allah, dan itu tidak bisa dinafikan. Maka makna kalimat tauhid yang tepat adalah tidak ada sesembahan yang berhak. Yang dinafikan adalah hak untuk sesembahannya. Kemudian baru setelah itu datang isbat. Apa yang diisbatkan atau apa yang ditetapkan? Yang ditetapkan adalah hak sesembahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala setelah dinafikan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Kemudian pasal selanjutnya fi alamatil bulugh. Jadi setelah Syekh rahimahullahu taala membahas salah satu syaratnya yaitu keimanan, salah satu syarat untuk diterimanya ibadah, salah satu syarat untuk diwajibkannya ibadah adalah keimanan Islam. Kemudian ada syarat keduanya yaitu balik. Ya. Seorang wajib untuk beribadah mukallaf atau juga dikenal dengan mukallaf. Kapan seorang itu dikatakan mukallaf? Maka ada kata balik yang harus kita ketahui. Baik. Qala rahimahullahu taala faslun fi alamatil bulugh. Alamat-alamat seorang itu sehingga bisa dikatakan dia sudah balik dan wajib untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alamatul bulughi salasun. Alamat seorang itu dikatakan balik ada 3. Jadi kalau misalkan kita sudah mengatakan 3, maka tidak ada 4-nya atau tidak ada 5-nya. Hanya 3, ya. Tamamu khamsa asyarata sanah fi dzakari wal unsa. Sebelumnya alamat ini ada yang dinamakan dengan alamat al-mushtarakah, alamat yang berkaitan atau alamat yang di situ laki-laki dan perempuan sama. Ada yang alamat yang tidak mushtarakah, artinya khusus untuk perempuan. Ya. Yang pertama, seorang bisa dikatakan balik kalau misalkan umurnya sudah pas, udah sampai 15 tahun hijriyah, qamariyah. Ya. 15 tahun qamariyah. Jadi tahun yang digunakan ketika kita berbicara tentang tahun-tahun, kemudian tahun itu terkait dengan hukum syar'i, maka yang dimaksud adalah tahun qamariyah atau tahun hijriyah. Ya. Nah, kapan seorang itu dianggap sudah balik? Maka ketika umurnya sudah 15 tahun pas. Ini pas ya, tahdidiyah. Khusus untuk 15 tahun tamam atau disempurnakan umur seorang itu menjadi 15 tahun terhitung sejak dia terlahir dari rahim ibunya, maka orang itu sudah bisa dianggap sebagai anak yang sudah balik ya. 15 tahun qamariyah, bukan 15 tahun Masehi ya. 15. Apa bedanya? Tahun Masehi jumlah harinya itu sekitar 365 hari. Sedangkan hijriyah atau qamariyah maka jumlah tahunnya sekitar 350 hari, beda 15 hari. Nah, walihtilamu fi dzakari wal unsa. Alamat yang pertama itu di umum. Ini alamat umum, berlaku bagi anak perempuan dan anak laki-laki. Jadi anak laki-laki atau anak perempuan yang sudah umurnya sampai 15 tahun qamariyah, maka dia sudah dianggap mukallaf atau sudah dianggap balik, sudah terkena efek hukum syar'i ya. Dia sudah bisa dianggap berdosa, dianggap berpahala, sudah ada. Kemudian sudah terkena efek-efek hukum syar'i, misalkan kalau dia mencuri maka harus dipotong tangannya. Kemudian kalau dia merusak maka yang bertanggung jawab dia sendiri dan selanjutnya. Kemudian walihtilamu fi dzakari wal unsa li tis'i sinin. Kemudian alihtilam. Kalau misalkan alihtilam diartikan secara bahasa Indonesia maka maknanya adalah mimpi basah. Sedangkan yang dimaksud di dalam fikih, di dalam pembahasan fikih, maka lihtilam di situ maknanya al-imna, mengeluarkan cairan yang bernama mani, ya. Fi dzakari wal unsa li tis'i sinin. Ini berlaku bagi anak laki-laki dan anak perempuan sesudah umurnya 9 tahun takribiyah, kira-kira. Ya, tadi alamat yang pertama tahdidiyah, harus pas 15 tahun. Nah, alamat yang kedua, dia mengeluarkan cairan yang bernama mani. Nanti kita akan jelaskan apa itu mani. Karena ada beberapa cairan yang keluar dari kemaluan anak cucu Adam, baik laki-laki
dan perempuan, dan itu juga harus dijelaskan. Nah, yang muktabar di sini sehingga seorang itu dikatakan balik adalah mani. Ya, selain mani maka tidak dikatakan sudah balik. Kapan? Ketika umurnya sudah 9 tahun kira-kira. Diperkirakan 9 tahun. Kira-kiranya ini boleh kurang 15 hari dan tidak lebih. Kurang 15 hari, misalkan 9 tahun kurang 15 hari maka sudah dianggap sudah balik. Kalau misalkan sudah mengeluarkan cairan yang bernama mani. Apa itu mani? Mani adalah cairan yang warnanya putih, kemudian sifatnya kental, lazij, ya. Kemudian keluarnya dengan tadafuk. Tadafuk itu memancar. Kemudian setelah keluar dia meninggalkan efek bagi orang yang keluar darinya mani futur. Futur itu artinya lemah, lemas. Kemudian juga sifatnya kalau misalkan kita lihat dari baunya, maka baunya kalau misalkan mani itu masih basah maka baunya seperti tol'un nakhl atau buah kurma yang baru keluar, yang mirip dengan aroma ajin. Ajin itu adalah tepung, adonan tepung kanji, ya. Kemudian kalau misalkan dia sudah kering maka aromanya mirip dengan aroma putih telur. Nah, kemudian yang ketiga, wal haidu fil unsa litis'i sinin. Haid seorang wanita, anak perempuan ini khusus karena tidak ada anak laki-laki yang haid, ya. Jika anak perempuan mengeluarkan darah haid, dan haid darah yang keluar dari kemudian perempuan juga ada beberapa banyak. Ada yang dinamakan dengan haid, kemudian ada juga yang dinamakan dengan nifas, kemudian ada juga yang dinamakan dengan darah mustahadah atau darah rusak. Nah, yang dianggap dalam hal ini adalah khusus darah haid, dan ini pun ada syarat-syaratnya. Kapan? Ketika anak perempuan itu sudah sampai umurnya 9 tahun juga takribiyah, yakni kira-kira 9 tahun, boleh kurang 15 hari. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pasal selanjutnya, faslun fi syuruti ijza'il hajari fil istinja. Ini berkaitan dengan syarat solat, yaitu at-thaharah, bersuci. Kita masuk ke dalam bab bersuci, ya. Sebelum kita membaca buku, ada baiknya kita jelaskan sedikit tentang makna bersuci. Bersuci atau thaharah itu terkait dengan dua hal. Yang pertama ada yang dinamakan dengan izalatu raf'ul hadas, dan yang kedua ada juga yang dinamakan dengan izalatu an-najis atau an-najasah. Raf'ul hadas wa izalatu an-najas, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Jadi ada 2 poin. Sedangkan istinja yang akan kita bahas di sini adalah berkaitan dengan izalatu an-najasah, menghilangkan najis dari tubuh, ya. Kemudian berkaitan dengan istinja ada beberapa hal juga yang penting sekali untuk diketahui. Yang pertama, apa itu istinja? Kemudian yang kedua, apa rukun-rukun istinja? Kemudian yang ketiga, apa itu marotibu al-istinja? Baru setelah itu kita masuk kepada pembahasan tentang al-istinja'u bil hajar atau istinja dengan batu syar'i, dan insya Allah akan kita jelaskan lebih detail, ya. Istinja, kita masuk ke dalam pengertian istinja. Istinja itu adalah membersihkan. Izalatu, membersihkan sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur, kemaluan depan atau kemaluan bagian belakang, kubul dan dubur, baik dari laki-laki ataupun perempuan, ya. Yang sifatnya mustakzar, atau mustakzar itu menjijikkan. Kemudian an-najis juga mempunyai sifat najis. Jadi kalau misalkan tidak najis maka tidak disebut dengan istinja, ya. Izalatu, menghilangkan sesuatu yang sifatnya qadar atau najis dari kubul dan dubur dengan menggunakan air atau batu. Ini pengertian dari al-istinja. Kemudian rukun istinja ada 4. Yang pertama al-mustanji, orang yang melakukan istinja, anak cucu Adam. Kemudian yang kedua mahallul istinja, di mana atau mahal tempat yang harus diistinjakan, dibersihkan. Yang ketiga alat untuk istinja.
Kemudian itu 3 ya, definisi sudah. Kemudian rukun istinja yang pertama apa tadi? Al-mustanji, orang yang beristinja. Kemudian al-mustanja minhu, sesuatu yang dibersihkan, yakni al-baul wal ghaid, kencing dan tadi BAB. Kemudian mahalluha, apa yang harus dibersihkan, itu ada 2 juga, ada yang dinamakan dengan hasyafah dan ada juga yang dinamakan dengan as-safhah. Ya. Baru setelah itu ada yang dinamakan dengan marotibul istinja, martabat-martabat atau level-level istinja. Ini ada 3. Kemudian baru setelah itu kita akan membicarakan tentang istinja bil hajar atau istinja dengan menggunakan batu. Kemudian faslun fi syuruti ijza'il hajar fil istinja. Ini khusus di istinja. Jadi kita tadi sudah kita lupa alatul istinja. Alat untuk beristinja itu ada air dan batu. Nah, yang akan dibahas di sini adalah alat batunya. Apa yang dimaksud dengan batu? Batu di sini bukan batu tabi'i atau batu yang bisa kita temukan di jalan-jalan, bukan sekedar itu. Tapi batu yang dimaksud di sini adalah setiap benda yang mempunyai 4 sifat. Yang pertama qali. Qali itu kasar atau bisa membersihkan. Kemudian yang kedua jaf, kering. Kemudian yang ketiga tahir, suci. Kemudian yang keempat ghairu muhtaram, tidak terhormat. Ya, tidak terhormat. Apa itu yang tidak terhormat selain 3 hal? Yang pertama mushaf, itu haram untuk digunakan untuk beristinja. Kemudian kutubul ilmiyah, kitab-kitab yang memuat ilmu-ilmu syar'i. Kemudian yang ketiga adalah makanan. Ini 3 hal yang tidak boleh digunakan untuk beristinja. Baik, kita masuk ke pembahasan yang ada di dalam kitab. Syarat diperbolehkan untuk beristinja dengan batu. Ya, batu tadi batu yang syar'i, bukan batu tabi'i. Batu syar'i itu ada 4 sifatnya, sedangkan batu tabi'i ya kadang-kadang masuk, kadang-kadang juga tidak masuk. Itu batu tabi'i. Misalkan ada batu yang sangat licin sehingga tidak ada sifat qali, tidak bisa membersihkan, maka tidak termasuk batu yang diperbolehkan untuk digunakan untuk beristinja. Tapi ada selain batu, misalkan karang, misalkan karang atau mungkin kertas, dia mempunyai 4 sifat ini, maka boleh digunakan untuk beristinja, dan dia juga termasuk di dalam batu yang diperbolehkan atau al-hajar asy-syar'i yang diperbolehkan untuk digunakan bersuci atau istinja. Syurutu iza'il hajari samaniyatun. Syarat diperbolehkannya menggunakan batu ketika beristinja itu ada 8. Yang pertama, ayyakuna bisalasati ahjarin, menggunakan 3 batu. Ya, 3 batu. 3 batu di sini bukan jumlah batunya 3. Tapi sebenarnya kata para ulama, meskipun istilahnya salah satu ahjar, kalau diterjemahkan 3 batu, tapi maksudnya bukan 3 batu jumlahnya, tapi jumlah masahatnya, 3 kali usapan. Ya, maka syarat yang pertama, batu tersebut harus bisa menyempurnakan 3 kali usapan ya ketika beristinja dengan batu. Kemudian yang kedua, wa an yunqiyal mahal. Ini berkaitan dengan sifat batu yang pertama, qali, kasar, bisa membersihkan. Ya, batu tersebut bisa membersihkan mahal, bisa membersihkan tempat keluarnya najis. Tadi kita sebutkan ada 2 tempat keluarnya. Yang pertama kubul dan dubur. Kubul itu sekitar hasyafah. Kemudian kalau dubur itu safhah. Nanti insya Allah kita akan jelaskan lebih detail apa itu hasyafah dan apa itu safhah. Ya. Yang terpenting batu ini bisa membersihkan sekitar hasyafah. Hasyafah itu adalah ya kira-kira afallahu samiin, mohon maaf, kira-kira batasannya adalah ra'suz zakar, kepala kemaluan laki-laki. Nah, ini harus dibersihkan. Batasannya mana? Kalau kata para ulama modern, batasannya adalah bekas sunatan kelamin laki-laki. Kemudian safhah, mahal yang di belakang dubur, itu batasannya di mana? Sofa. Dikatakan sofa itu seperti lembaran. Ya. Jadi mana yang wajib dibersihkan? Yang wajib dibersihkan adalah yang dimana ketika seorang duduk dia terlihat, ya bagian duburnya terlihat, dan bangun tertutup. Nah, mahal yang wajib dibersihkan adalah ketika orang itu duduk maka dia bagian tersebut terlihat. Ya. Kemudian wa alla yajifan najas,
sebelum najis yang keluar tadi, ini syarat yang ketiga, belum kering. Kalau misalkan najisnya keduluan kering, maka tidak boleh menggunakan batu, tapi harus kembali menggunakan air. Wala yantakil, najisnya tidak kemana-mana, tidak lewat dari tempat keluarnya. Ya, kalau misalkan sudah lewat dari tempat keluarnya, maka tidak bisa lagi menggunakan batu, tapi harus menggunakan air. Wala yatra'a alaihi akhar, najisnya belum tercampur dengan benda selain yang keluar. Misalkan mohon maaf, ada kita kadang-kadang buang air di luar, ya, tidak di WC, itu kadang-kadang nempel batu-batu. Nah, kalau sudah nempel benda lain dari selain benda yang keluar dari tubuh kita, maka sudah tidak bisa lagi menggunakan batu. Ini salah satu pendapat di dalam mazhab. Tapi menurut Imam Ar-Ramli rahimahullahu taala masih boleh. Yang penting benda tersebut tidak bersifat rutubah. Rutubah itu basah. Kalau misalkan benda yang nempel itu kering, maka masih bisa digunakan, disucikan menggunakan batu. Tapi kalau basah seperti air, keringat, maka sudah tidak bisa lagi menggunakan batu, tapi harus kembali menggunakan air. Kemudian wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Ini seperti yang kita sudah jelaskan di syarat yang ketiga, yakni najisnya tidak boleh keluar melewati hasyafah. Hasyafah itu tadi bekas sunatan. Kalau misalkan najisnya sudah keluar dari bekas sunatan lebih, maka tidak boleh lagi menggunakan batu, tapi harus menggunakan air. Ya. Safhatahu juga tidak boleh melewati bagian yang kalau kita duduk bagian tersebut kelihatan di bagian dubur belakang. Ya. Kalau misalkan sudah lewat, maka harus menggunakan akhir. Mohon maaf, mungkin seperti kotoran yang keluar agak cair, misalkan cair. Ya, ini misalkan terkena penyakit diare, kemudian keluar kotoran yang tercecer, maka ini tidak boleh lagi menggunakan batu, tapi harus menggunakan air. Wala yusibahu maun, ini juga sama tadi sudah kita bahas, tidak terkena benda cair. Ya, wa antakunal ahjaru tahiratan, ini berkaitan juga dengan sifat batu. Batunya harus suci. Ya, batunya harus suci. Tidak boleh menggunakan benda yang tidak suci. Nah, untuk syarat yang terakhir ini, batunya harus batu yang suci. Ini bisa diterjemahkan menjadi dua hal. Jadi benda itu ada yang dinamakan dengan benda yang najis, ada yang dinamakan dengan benda yang mutanajis. Benda najis, yakni memang bendanya udah bersifat najis, seperti misalkan kotoran binatang, kotoran manusia, ini namanya benda najis. Tapi ada juga yang dinamakan dengan benda al-mutanajis, benda yang terkena najis. Keduanya tidak boleh dipakai di dalam beristinja menggunakan batu. Tapi khusus untuk benda yang mutanajis, kalau misalkan benda tersebut terkena dengan najis, kemudian najisnya kering, itu boleh digunakan kembali dengan syarat harus dibersihkan terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam. Untuk kesempatan kali ini, semoga apa yang sudah kita sampaikan menjadi bermanfaat bagi teman-teman di sana, dan insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.